Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini saya akan membahas ringkasan sejarah perkembangan komputer dari awal hingga era modern. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Sri Koryati, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Guido. Untuk data lengkapnya ada di tampilan berikutnya. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan, beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Jika kita flashback, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin computer dan bahasa Inggris to compute yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tolak ukur sejarah komputer. Kita masuk ke komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama pada tahun 1940-an, generasi pertama ini dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukuran memakan satu ruangan. Kita masuk ke komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil dan efisien. Pada periode ini, bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL mulai dikembangkan. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis pada komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Kita masuk ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Penggunaan sirkuit terintegrasi atau sirkuit terpadu membuat komputer semakin kompleks. Sistem operasi menjadi lebih kompleks dan penggunaan terminal meningkat. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo, untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh seperti Unix. Kita masuk ke komputer generasi keempat. Itu pada tahun 1971. Dengan mikroprosesor muncul, memungkinkan lahirnya komputer pribadi atau PC seperti Apple II dan IBM PC. Ini mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal. Kita masuk ke komputer generasi kelima atau pada era komputer modern. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an.
Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima ini adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer di generasi kelima ini adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, OC, dan kecerdasan buatan, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI. Dengan munculnya internet pada akhir 20-an, jangkauan komputer meluas. Kini, komputer awan dan kecerdasan buatan menjadi tren utama yang mengubah berbagai aspek kehidupan. Komputer telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Dari komputer yang besar dan mahal di awal sejarahnya, kini kita memiliki perangkat yang kecil, canggih, dan terjangkau. Inovasi dalam kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of Things atau IoT semakin memperluas cakrawala teknologi. Ke depan, kita akan terus menghadapi tantangan dan peluang baru, dan adaptasi terhadap perubahan ini akan menjadi kunci untuk kemajuan yang berkelanjutan. Dengan teknologi yang terus berkembang, harapan kita adalah untuk menciptakan dunia yang lebih terhubung dan produktif. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya Guido, pamit undur diri.